Kasus mantan Ketua KPK Firly Bahuri terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkesan jalan di tempat. Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Firly sudah ditolak dan penetapan tersangka oleh penyidik sudah dinyatakan sah. Namun sampai sekarang Firly juga belum ditahan. Apa komentar Anda mengenai proses penyidikan kasus Firly Bahuri ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Penyidik KPK juga mesti cepat berkoordinasi dengan imigrasi ya. Karena jangan sampai kan siapapun terduganya, apalagi seperti Firly kan dia bisa saja nanti ke luar negeri umroh misalnya gitu. Nah kita patut menghindari kejadian di mana orang umroh terus pulang 5 tahun kan bisa juga begitu ya, karena habis umroh dari Arab Saudi ke Turki, dari Turki kemana dengan alasan ibadah. Nah oleh karena itu harus ditutup semua pelabuhan udara dan juga pelabuhan laut, artinya dicekal. Ini daftar cekal sudah harus dikeluarkan sebagai sebuah jaga-jaga untuk tidak larinya dari tersangka. Yang kedua memang ini penahanannya harus dipercepat. Karena kan alasan penahanan itu pertama tidak melarikan diri, kedua tidak mempengaruhi saksi dan mengganggu bukti-bukti, ketiga tidak mengulangi perbuatan. Nah, untuk yang kedua ini bisa dikhawatirkan bisa mempengaruhi saksi-saksi atau TKP atau barang bukti lain atau bukti petunjuk. Nah, oleh karena itu KPK ya, penyidik KPK dalam hal ini harus cepat. Karena kalau terlambat ini bisa berubah nanti TKP, barang bukti, bukti petunjuk dan sebagainya. Ya, jadi KPK terima kasih kalau bisa secepatnya ini ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Terima kasih. Menurut saya KPK sudah rusak. Ya. Terakhir kita tahu itu 79 karyawannya yang pungli cuma minta maaf. Ada nggak begitu? Di dunia ada nggak begitu? Pungli kan udah pidana, udah kriminal, cuma minta maaf. Kemudian kita flashback sebentar, itu Pak Presiden kan pernah panggil tuh Pak Agus Raharjo untuk stop kasusnya Setia Novanto. Jadi kalau atasnya nggak benar, semuanya nggak benar. Jadi KPK sudah nggak usah disebut-sebut lagi lah, nggak ada gunanya. Cuma tempat buat bergening ya, tawar-menawar, sandera begini ya. Oh, Anda punya kasus, ikut saya kan? Nggak ikut, saya bukan. Ya ini begitulah, kita rakyat membacanya begitu. Jadi KPK ini secara institusional sudah menjadi rusak. Bukan pemberantasan korupsi, tapi alat politik. Ya, kita lihat runut lah, semua tingkah lakunya udah nggak mencerminkan pemberantasan korupsi. Jadi cuma alat politik aja. Kata pepatah encek glodok, ya cincai bagi-bagi kangkang penegak hukum. Indonesia semua udah rusak, udah saya jelekin. Apalagi yang bekas ini mau ditahan kan, kalau nggak salah mantan Polri ya, anggota Polri ya, udahlah bagi-bagi cuan, ya udah. Buat cerita nih kita nggak ada itunya dah, yang penting kita humor. Ketua KPK yang sudah kata nyalai pada etiknya, tempatnya itu sangat malukan gitu ya. Jadi kasus ini sebetulnya kalau sudah ada 2 barang bukti mengikat ya sebetulnya sudah bisa dilakukan tindakan hukum gitu. Masih terkatung-katung karena suatu hal yang mungkin perlu diawasi terus nih oleh kita semua ya. Jadi lama-lama kasus Firly jadi freely lagi, bebas ya. Oke, terima kasih. Klasik kalau hukum di Indonesia itu koruptor sama maling aja tuh beda Pak. Kelasnya beda. Selalu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu ya komentar saya. Ya, kalau menurut saya nih, saya agak bingung nih dengan para penegak hukum di negeri ini. Kok suka banget arah yang bikin rakyat tani makin greget gitu, Mas. Kalau seandainya kita diizinkan untuk duduk di posisi sebagai penegak hukum, udah dari kemarin tuh si Firly itu udah saya ciduk
taruh di mana kayak supaya nggak kabur gitu Mas. Ini kasus kan sudah berjalan lama dan status tersangka pun sudah ditetapkan. Tapi herannya kok jangankan penjara, borgol aja nggak ada yang nempel di tubuhnya Firly gitu Mas. Mungkin satu-satunya jalan ya, ini mohon maaf nih kalau sekiranya penegakan hukum masih memble, udah lepas aja ke masyarakat biar hukum rimba nanti yang mengadu. Jadi biar para koruptor dan maling-maling dan calon-calon koruptor tuh bersih dari negeri ini. Duitnya masih banyak itu Pak Firly. Ya biasa lah, nanti sampai habis duitnya baru dia ditahan. Itu mah udah cara lama itu dari penegak hukum kita. Biarin aja dulu disiksa dulu dia si Firly, biar sampai malu sampai kakar dulunya, sampai habis duitnya yang dikorup, baru nanti diikat ya. Itu aja ya, itu mah udah standar mereka, itulah penegak hukum sesama jeruk makan jeruk lah. Gini ya, padahal perekrutan daripada ketua KPK kelima ketua KPK itu kan pakai pansel ya. Dan panselnya itu kayaknya sih lumayan kredibel ya, orang akademisi lah kayak gitu-gitu. Tapi nggak tahu lagi ya, karena saya tadi ada baca demo-demo mahasiswa. Kenapa mahasiswanya mahasiswa diarahin ke demo-demo? Karena takutnya nanti kalau ganti ke pemerintahan, terus korupsi yang ada di universitas dibredel gitu katanya. Lah balik lagi ke KPK ya. Ketua KPK. Pansel waktu itu sebenarnya sudah diberi masukan oleh masyarakat. Kalau Firly itu siapa kayak gitu, saya pun aja masih punya videonya bahwa Firly itu sebenarnya orangnya Munaboy. Ya nggak tahu, kalau kamu nggak tahu Munaboy siapa, cari sendiri. Nah kayak gitu. Lah terus gimana kalau orangnya Munaboy bisa diambil sebagai ketua KPK? Saya sendiri juga nggak ngerti, makanya ya gini, para elit kita ini di negeri kita ini kan cuma 7% ya. Jadi kalau menurut teman saya yang ada di BUMN itu kan orang kelas semua ya, maksudnya orang pintar-pintar gitu ya. Dia mengatakan gini, orang elit kita atau orang akademisi kita itu seperti penjajah, di mana sombongnya amit-amit. Jadi dia memposisikan diri seperti Belanda dulu, gitu loh. Jadi kalau masyarakat memberikan masukan itu nggak digubris lah, ini repotnya. Jadi ya gimana ya? Nomor 1 itu, nomor 2. Padahal kan Pak Jokowi itu buat pansel tuh, maksudnya minta pansel tuh kan supaya tidak Pak Jokowi yang nanganin kayak gitu-gitu gitu ya. Dan supaya maksudnya lebih bersih, lebih independen kayak gitu. Terus pertanyaan saya gini, sepanjang ini selama kita merdeka ini kan hukum itu masih gimana ya, masih nggak punya law enforcement yang jelas. Terus bagaimana caranya kalau yang namanya ex-ketua KPK bisa seperti ini? Gimana kalau yang lain juga? Sama aja kan? Lah kira-kira pertanyaan saya, DKI Jakarta yang sudah dijelasin oleh Pak Romli kalau nggak salah penggagas, salah satu juga penggagas atau ya pendiri KPK itu Prof. Romli. Nah, itu, ya, itu juga mengatakan bahwa sebenarnya tidak boleh duit itu dikeluarkan dari APBD, tapi dikeluarkan itu sudah jelas salah dan melanggar hukum. Tapi kan sampai sekarang ketua KPK-nya juga udah diturunin, tapi juga masih banyak kan bau-baunya. Terus saya kan pernah ngomong juga di KPK itu ada yang namanya Ibu Linda memiliki rekaman suara bahwa penyidik KPK terima sekian juta loh itu. Nah,
transferan pada saat Desember, tapi disimpan sama Bu Linda sampai Mei. Pada saat Mei sudah ada terjadi kebenarannya, sama dia dilaporin ke KPK. Tapi sampai sekarang 2023 habis dong, waktunya udah selesai. Jadi 2022 itu terjadinya Desember, rekamannya itu Desember, terus 2023 Mei dilaporkan. Nah, masih ingat juga bendera HTI yang ada di atas KPK. Nah, itu juga kan satpamnya malah yang dipecat. Terus yang ada di situ kan nggak ada apa-apanya. Jadi jangan heran kalau Munaboy masih bercokol. Di Indonesia itu susah ya, legislatif, eksekutif, yudikatif, semuanya boleh dibilang nggak ada yang benar Pak ya. Pasti terlibat korupsi. Ya kita sih hanya bisa berdoa aja. Semoga tuh amalan bahwa nanti ada Ratu Adil di Indonesia. Hanya beliau menurut amalan itu yang bisa ngatasin semua masalah di Indonesia. Atau paling nggak ada Jaspo udah Pak di Indonesia. Jaspo itu nggak peduli setan, siapapun juga. Saudara kayak saya aja kalau nggak benar ditebas ya. Pakai belati apa tuh dipotong kepalanya ya. Jadi kalau nggak ada yang sifatnya seperti Jaspo atau nggak ada Ratu Adil di Indonesia ya, sampai kapanpun nggak selesai masalah di Indonesia Pak, masalah korupsi khusus. Itu aja. Memang pembenahan hukum di Republik ini harus dipenuhi Pak. Jadi semua unsur. Jadi seleksi suatu aparat penegak hukum itu harus memang integritas itu penting. Karena integritas itu yang membawa keakhlakan seseorang. Kalau akhlaknya bagus, insya Allah integritasnya bagus. Seleksinya harus memang konsekuen. Dari akademisi yang profesional, supaya berjalan dengan lancar. Biasanya kalau binatang babi dibilang haram, kalau manusia yang haram yang suka makan duit haram, lebih pantas kali ya. Ya udah gitu aja. Ini sepertinya kalau mau ditahan Pak Firly itu paling nanti habis Jokowi bebas jadi presiden, baru tuh dilanjut ini prosesnya kali itu. Kalau masalahmu karena ini kan lumayan rumit kayaknya Pak nih. Itu kan Menteri Pertahanan kan yang sangkutannya kan. Menteri apa? Pertanian Pak. Ya, pertanian. Jadi ada sangkutan dengan bekas menteri atau mantan menteri gitu. Nanti itu rumit itu memang. Tapi kalau serumit-rumitnya pun juga kalau mau diperjuangkan bisa aja. Tapi mungkin memang ini lumayan rada lambat. Tapi insya Allah ini lama-lama ditangkap juga, ditahan juga. Tapi ini juga harus ya pokoknya mah nanti kalau udah bebas Jokowi jadi presiden, soalnya itu ada sangkutan dengan mantan menteri itu masalahnya. Saya gitu aja nanti. Indonesia itu memang biasanya para penjahat ini koruptor ini itu kalau tidak diteriakin gitu ya, kalau dia mencuri tidak diteriakin itu dia akan mencuri gitu. Tapi kalau diteriakin gitu, nah dia nggak jadi mencuri. Sama seperti ini, kalau misalnya Pak FM ini nggak ngangkat kasus ini, ini ketua KPK kemungkinan akan dihukum suruh minta maaf gitu. Jadi di proses apapun ya cukup minta maaf gitu. Karena sudah diangkat masalahnya ini mungkin viral gitu kan nanti. Nah ini kemungkinan mereka nggak akan berani ya. Berani cuma minta maaf aja gitu. Iya, saya melihat situasi sekarang rasanya tentu yang ini Firly ini ya berani-berani aja nggak hadir. Karena situasi sekarang kan masih hangat-hangat untuk urusan lanjutan dari hasil pilpres kan, angket dan segala macam. Nggak ada konsentrasi ke ini hukum. Dalam 6 bulan ke depan nggak ada. Ini masih sibuk dengan ini yang mumpung yang separuh pesakitan ya coba menghindar lah.
Nah ini Kapolri juga mungkin juga nggak mau ambil action yang terlalu ini. Ya kan? Nggak mungkin. Apalagi yang namanya rancangan undang-undang perampasan aset dan segala macam ini kan nggak ada berita. Betul. Jadi ya memang dikhawatirkan masalah-masalah hukum, masalah-masalah yang berkaitan dengan korupsi itu rasa-rasanya sih ditinggal sementara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya itu ya disuarakan terus. Betul. Disuarakan terus media-media. Ya mahasiswa kemana nggak ada. Kalau enggak ini akan berlarut. Uang seorang ketua KPK sampai pra peradilannya kan udah gugur ya, udah ini ya, udah. Betul, Pak. Ini kan mestinya kepolisian kan udah tindak lanjut, dipanggil nggak datang kok beritanya begitu aja. Apakah mantan sesama buaya gitu ya? Kita kan dulu ceritanya KPK bukan dari Polri. Kalau ini kan dari Polri juga, buaya ya udahlah, diamin dulu lah sama buaya kan. Jadi ada baiknya ya diteriakin terus. Ya teriakin lah, mau apa lagi? Udah nggak usah heran lagi lah, nggak bakal itu nanti ditahan, juga pasti juga ada aja ntar peraturan atau perundangan yang akhirnya juga beliau bebas. Karena kalau mau ditilik kan dari sejak 2019 awal periode kedua, pas ketika Oktober 2019 Pak Jokowi dilantik untuk periode yang kedua. Itu kan langsung bikin RUU KPK itu untuk pelemahan KPK. Ini kan lalu 2 bulan kemudian di Desember 2019, nah barulah jajaran KPK yang lama itu digantikan oleh yang Firly ini gitu. Jadi udah nggak heran, jadi emang udah di periode kedua ini udah secara TSM lah udah diatur sedemikian rupa. Kalau Firly ditahan ya dia masih kartunya banyak itu dia di kantongnya. Jadi ya ini udah saling antara yang menyandera dan tersandera ini udah saling demi kepentingan yang sama semua penguasa ini ya, gitu aja ya. Kita kan orang Indonesia punya kearifan lokal, nggak mungkin dong jeruk nanggap jeruk, itu kan nggak etis juga kalau menurut saya ya. Itu wajar-wajar saja. Lagi pula kan yang diperas itu kan koruptor, ya biarin aja Pak, harusnya diberi penghargaan. Koruptor jadi dihukum 2 kali, diperas 1 kali, penjara 1 kali. Harusnya ketua KPK ini harus dipiara, bukan dimusnahkan. Itu salah itu Pak. Itu kita manusia Indonesia terlalu idealis tapi munafik gitu. Nggak usah deh gitu. Yang diperas kalau selagi koruptor diperas ya peras aja. Atau uangnya nggak dimakan sendiri kok, saya yakin pasti yang lain dapat juga. Bagi-bagi ya Pak? Iya bagi-bagi. Kenapa? Kearifan lokal itu Pak. Jaga gitu loh. Nggak usah sok-sokan kayak di barat itu mau adil, mau bersih. Nggak mungkin lah Pak, 1 generasi lagi, yakin deh Pak. Jadi biar aja koruptor diperas Pak, itu wajar Pak. Kita yang salah dikit-dikit masuk juga diperas kok. Nggak boleh ngomong aja Pak. Nggak usah munafik deh. Saya paling nggak suka tuh orang bicara, manis sekali. Dia kan belum kena kali. Kalau sudah kena baru bisa melihat deh. Iya Pak, iya. Itu banyak yang munafik. Terima kasih. Pak Jokowi, komentar Bapak apa? Itu anak buah Anda yang kerja. Gitu. Apa Pak Jokowi sudah lupa dia presiden. Gitu loh. Ya menurut saya sih KPK harus independen lah. Ya, nggak boleh ada dari Polri gitu loh. Jadi nggak ada kontrolnya satu dengan yang lainnya, dan serba salah juga kalau seperti KPK yang pertama itu juga dengar-dengar kabar itu jadi alat tawar gitu loh. Jadi buat meres juga. Ini kalau mau disidangin ya kalau nggak mau ya bayar gitu kan, kayak gini. Ini dugaan. Jadi serba salah kalau misalnya semua itu dipakai dijadiin duit, susah ini, nggak bisa lah menurut saya. Mau ganti presiden juga sama aja. Oke, makasih. Iya Pak Wandi. Nah ini Firly Bahuri ini kurang jantan ya sebagai jenderal bintang 3 ya. Mestinya dia berjiwa kesatria, datang dong. Itu namanya kesatria sejati. Itu namanya aja jenderal. Cuman jenderal kancil ini. Kalau dia kabur, ya kayak model dulu cerita tahun 60-an tuh jenderal kancil tuh diperankan oleh
Ahmad Albar. Saya waktu itu masih kecil tuh. Itu Jenderal Kancil itu. Jadi ini kecil lah jenderal begini. Jenderal begini nih mestinya dia jantan. Dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Jangan menghilang begini. Ini bukannya seorang jenderal ini. Jenderal lu bukannya karena pangkatnya, bukan status simbolnya, tapi role-nya, peranannya dia harus main juga. Seperti kayak mamanya bercerita tentang Yosudarso. Yosudarso itu waktu perang di Arapuru, dekat Irian Jaya sana, Papua, dia disuruh meninggalkan kapal sama Bung Karno, Presiden Republik Indonesia. Dia nggak mau. Saya adalah komandan di sini. Saya harus mati di sini. Macan Tutu itu seorang jenderal. Ini belum jenderal, masih komodor. Komodor ya kolonel. Ya, makasih. Kalau kita dengar terakhir-terakhir ini KPK yang sering disorot ya, bukannya karena prestasinya tapi karena kebobrokannya gitu. Kemarin pegawainya ada 90 orang atau berapa gitu yang melakukan tindakan yang nggak benar. Kalau sekarang kan ketuanya Firly-nya kan dari awal memang sejak dicalonkan itu sudah memicu kontroversi ya. Tapi tetap aja dia akhirnya terpilih jadi ketua KPK yang baru. Ya ini kan karena yang menentukan penguasa ya, yang wakil di DPR dan juga presiden. Jadi kalau sekarang Firly nggak masuk ke sel, ya karena backingnya itu tadi penguasa dan politikus tadi. Jadi kalau misalkan yang kemarin nggak viral juga, kepolisian nggak akan berani itu menyidik seorang ketua KPK yang di backing penguasa. Dari saya sih itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.